Kita tidak memiliki moralitas yang baik, ketika kita meditasi, yang kita tidak akan sampai pada ketenangan. Karena hal-hal buruk yang kita lakukan dia akan muncul terus-menerus. Lalu juga kalau kita tidak memiliki pelepasan yang baik, itu akan susah pergi. Kita tidak memiliki moralitas yang baik, ketika kita meditasi, yang kita tidak akan sampai pada ketenangan. Karena hal-hal buruk yang kita lakukan dia akan muncul terus-menerus. Lalu juga kalau kita tidak memiliki pelepasan yang baik, itu akan susah pergi. Jadi kita mungkin melekat pada, ya, jadi kita tidak hanya melekat pada harta ya. Sebenarnya kalau yang orang berpikir melekat pada istri yang cantik, rumah yang mewah, maaf ya untuk yang istrinya nggak cantik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Enggak, kita tidak hanya melekat pada itu, bahkan kita juga melekat pada kebencian. Jadi ketika kita pernah berinteraksi dengan seseorang, lalu mungkin karena karma masa lalu yang kurang baik, lalu kita bertemu dengan gelombang energi yang tidak baik, dan ketika sesuatu kita respon, batin kita merespon dengan hal negatif, itu kita nanam lagi kan? Betul. Nah, nanam lagi. Jadi ketika kita merespon dengan seperti itu, kita menanam lagi, dan kita akhirnya tidak bisa keluar dari lingkaran penderitaan ini, lingkaran energi negatif ini. Jadi kita hanya bisa keluar dari lingkaran energi negatif itu dengan cara kita melepas. Kita menerima itu. Contohnya seperti apa ya? Tadi Romo bilang ketemu lagi energi negatif, itu maksudnya gimana? Ini saya belum ngerti. Iya, energi vibrasi. Iya, jadi misalnya saya bertemu Romo Effendi, maaf. Saya bertemu dengan Romo Effendi, kayaknya kan gelombang kita netral aja gitu misalnya, feel saya ya. Tapi kalau misalnya kita pernah berinteraksi, maybe di kehidupan lalu misalnya, atau mungkin yang paling gampang diingat mungkin di kehidupan sekarang misalnya, kita dulu pernah di organisasi, lalu kita pernah selek, tidak cocok di mana ketika kita mungkin masih punya pemahaman dharma yang masih rendah ya, kan orang kan berkembang ya. Lalu saat ini kita bertemu, itu energi yang dulu ketika kita berinteraksi, lalu gelombang yang tidak baik itu muncul lagi. Nah, kalau misalnya kita berlatih dalam dharma, lalu kita memiliki perkembangan batin yang baik, kita bisa menangkap ini. Lalu kita menyadari bahwa ini adalah energi negatif yang mungkin pernah kita tanam. Lalu kita mungkin netral ya. Saya bilang seperti kemarin tadi bahasnya. Seperti kemarin artinya saya siap. Apapun yang terjadi saya siap. Baik atau buruk datang saya siap. Baik saya terima, buruk pun saya terima, dan saya hanya menerima. Dan as soon as possible yang saya lepaskan ada energi yang positif, penerimaan, pemaafan, lalu juga mungkin meminta maaf gitu. Ya, kalau misalnya pernah melakukan sesuatu, sehingga energi itu berputar dan tidak menimbulkan gesekan yang baru, dan dia akan habis. Nah, kembali kalau misalnya ke meditasi, kalau kita sudah cukup bisa merasakan elemen udara, ya,
Ketika energi negatif muncul, itu udaranya ada, dia berputar, berputar di dalam diri kita. Kalau kita hanya oke, saya tahu dia muncul, dia akan, dan kita punya pelepasan yang baik ya, punya latihan bedana yang baik, tidak melekat, ini akan gampang lewat pergi. Tapi kalau kita tidak memiliki latihan berdana melepas, lalu ini muncul, kita tidak aware, tidak memiliki sati, ini akan berputar lama dan menimbulkan gelombang yang baru. Kita berinteraksi lalu timbul kemarahan, ingat dendam, oh kamu pernah menghina saya, sekarang posisi saya lebih bagus nih, saya gimana caranya nih, saya akan bikin apa yang pernah kamu perlakukan kepada saya, kamu akan merasakannya. Jadi kayak penjahat ya. Oh, ya. Bahkan mungkin 100 kali, 1000 kali lebih pahit dari yang pernah saya rasakan. Meskipun tidak disadari gitu ya, Romo ya. Orang seperti itu memang yang dia sadar. Conscious, tapi tidak aware, tidak mau sendiri. Begitu itu muncul, dia nggak, makanya dibilang itu kan seperti pencuri, pencuri yang masuk. Karena kita tidak aware, tidak sadar, dia bebas leluasa melakukan apa saja. Nah, tapi kalau misalnya kita aware, sadar, dia muncul, gelombang energi ini kita tahu, dia akan cepat kembali seperti pencuri yang ketahuan, dia akan pergi. Itu. Jadi kembali bahwa ketika beragama Buddha, tujuan kita salah satu, kita harus punya tujuan. Tujuannya bukan sorga itu kecil, sombong ya. Tapi tujuan kita menjadi Arya Pugala ya, orang suci, minimal tingkat pertama, sehingga kita semoga tidak terlahir di alam rendah ini. Nah, bagaimana mencapai tingkat ini ya, seperti tadi itu, belajar bedana, memiliki moralitas yang baik, keyakinan yang luar biasa pada Buddha, Dharma, dan Sangha, lalu juga yaitu semoga bisa ke arah melatih mawas diri itu. Karena siapa yang menjaga kita? Yang menjaga kita itu sakti ini, pondasi ini, kewaspadaan ini yang terus menerus. Nah, saya kadang berpikir bahwa yang dibilang Brahma Wihara, saya berpikir itu berdiam di kesadaran ini, sakti ini. Cuma ini agak susah, karena agak susah juga kadang menerangkan sakti, karena orang kadang bisa tahu, oh kesadaran, tapi bagaimana bisa merasakan berdiam di dalam kesadaran itu hanya yang pernah mengalami yang bisa merasakan indahnya berdiam dalam sakti itu. Nah, sakti inilah fondasi kita untuk mencapai kesucian itu. Iya. Nah, tapi dalam pengalaman Romo Harpin ini sering nggak ketemu orang yang sudah mencapai itu lewat latihan sakti? Yang jelas saya contohkan guru saya ya. Boleh sebutkan namanya? Jangan. Karena di agama Buddha kan melatih untuk tidak memiliki ego ya. Karena beliau juga seorang sangha gitu ya. Iya, guru-guru saya sangha. Jadi tapi dari tradisi apa mungkin bisa disebut? Saya cuma mencontohkan guru saya. Yang jelas dia bisa guiding saya. Oh, di sini kamu di sini, kamu objeknya ini. Oh, ini ke sini dan mereka biasanya mempunyai simpati, empati, dan mungkin loving kindness yang kuat ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir,
kok ada manusia yang sebaik dan sehumble seperti ini. Itu. Jadi semakin dia suci, atau mungkin semakin dia berada di jalan, dia akan semakin humble, semakin berendah hati dan melayani. Berendah hati, melayani, dan memiliki empati pada penderitaan makhluk lain. Dan umumnya mereka memiliki tatapan mata yang tidak ganas. Oke. Cool gitu. Itu. Jadi ada tatapan mata yang bisa membunuh ya, Romo ya, bisa ya. Kita bisa lihat ada orang yang dia berdoa dengan konsentrasi. Nah, kembali kita masuk ke samatha dan vipassana. Meskipun kembali saya dapat input dari teman saya, katanya pada zaman Buddha itu Buddha tidak membedakan meditasi samatha dan vipassana. Itu hanya muncul di buku Visuddhimagga. Oh ya, betul. Nah, jadi sehingga meditasi kotak-kotak samatha vipassana. Yang Buddha ajarkan adalah meditasi anapanasati, napas masuk, napas keluar, dan pengamatan tubuh. Dan itu mencapai jana-jananya samatha. Nah, kalau seseorang yang saya amati, pengalaman saya, memiliki keyakinan yang kuat, lalu dia hanya konsentrasi pada satu titik, umumnya dia punya tatapan mata yang tajam, tapi belum tentu baik. Oh, oke. Iya. Kalau dia lebih ke, nah ini bukan, kalau bahasa sederhana yang kita bahas, ke vipassana ya, dia ketika dia ada di jalan sati, umumnya yang saya perhatikan itu memiliki vibrasi dan mungkin bijak ya. Nah, jadi orang yang yakin kuat belum tentu bijak. Kadang orang yakin yang kuat berpikir bahwa ajaran saya paling benar, di luar saya salah. Dan yang lebih kejam lagi, mereka harus dimusnahkan. Nah, apakah ini orang yang tidak beragama? Mereka beragama. Apakah orang ini tidak memiliki keyakinan? Mereka memiliki keyakinan, bahkan sangat kuat. Tapi sayangnya tidak punya wisdom. Jadi bahwa superior sendiri. Nah, konsepnya Buddha, saya berpikir universal ya. Sorga bukan hanya milik umat Buddha, bukan hanya milik sebuah agama, tapi sorga itu milik orang baik. Bahkan tidak beragama pun, ketika dia orang yang memiliki moralitas, ya banyak orang yang punya moralitas tapi tidak beragama, misalnya di negara-negara Barat yang katanya negara paling, termasuk negara paling bahagia ya, betul. Swiss ya atau mana? Norwegia ya. Skandinavia tidak beragama katanya, tapi mereka bahagia. Dan mereka juga damai ya. Jadi itu surga. Dan pemikiran Buddha, lu mau agama apa, urusan kamu lah ya. Sepanjang lu punya moralitas, lu kalau pengen ke surga, ya itu jalan ke surga. Tapi kalau kita berbicara tentang mencapai kesucian, beda lagi urusannya. Dan kita sebagai umat Buddha, yaitu tujuan kita mencapai kesucian dalam kehidupan ini juga. Itu. Tapi tadi Romo bicara tentang vipassana ya. Jadi kalau cuman sampai samatha itu berarti belum cukup ya, masih baru setengah jalan mungkin ya. Vipassana itu sendiri seperti apa dan bagaimana menjalankannya? Maaf, koreksi ya, bukan samatha setengah jalan. Samatha juga bisa mencapai kesucian. Bahkan pada zaman Buddha, Buddha kan mengajarkan yang sekarang kita bilang
samatha ya. Tapi bukan samatha sebenarnya. Kalau di zaman Buddha tidak mengatakan itu samatha. Itu banyak yang mencapai kesucian. Lalu kembali ke yang vipassana ya. Ya, pemahaman sekarang kan seperti tadi itu ya, patokannya banyak ke yang Parinibbana Sutta ya. Jadi yang bisa dijadikan objek itu nah mungkin ini mungkin nggak semua bisa memahami bahwa untuk bagaimana mempertahankan sati sada penuh. Nah, sati waspada itu memerlukan indera untuk bertumpu. Indera itu apa? Indera itu mata melihat, telinga mendengar, kulit merasakan dingin, panas, kasar, halus, lidah mengecas, manis, pahit, asam. Nah, sati mau sendiri itu memiliki harus memiliki indera untuk bertumbuh. Nah, semua indera ini adalah sati bertumbuh. Dan semua indera ini terbentuk dari 4 elemen ya. Panas, angin, udara, tanah. Nah, ke semua ini jadi kayak bahas ini visi 4 unsur ya. Ya, pengendali udara ya. Jadi 4 unsur ini. Jadi seorang samurai ahli pedang, semua bagian tubuhnya itu adalah pedang. Ya kan? Kalau kita baca Koping Ho misalnya, atau zaman dulu Girijigai lah, Tapasakti lah, itu kan seorang pendekar, seorang ahli pedang, semua alat tubuhnya adalah pedang. Nah, demikian juga seorang praktisi meditasi, vipassana, sati, semua alat tubuhnya ini adalah alat untuk mempertahankan sati. Nah, dia mempertahankan sati lewat apa? Interaksi dengan keempat elemen ini. Angin, udara, panas, tanah. Nah, jadi sebenarnya vipassana itu adalah kita berlatih bagaimana kita bisa mempertahankan sati, mawas diri, kesadaran itu lewat tubuh kita, lewat interaksi dengan 4 elemen tadi. Jadi angin itu bisa menjadi alat untuk mempertahankan sati. Panas tubuh, kita pegang tangan, ada terasa hangat, itu bisa menjadi alat untuk mempertahankan sati. Pikiran, udara, perasaan, itu bisa menjadi alat untuk mempertahankan sati. Saya mengetahui kenangan muncul, saya tahu itu kenangan. Rencana muncul, saya tahu itu rencana. Tahu. Sepanjang saya tahu, saya bisa mempertahankan sati. Perasaan tidak suka datang, perasaan benci datang, perasaan suka datang, saya tahu. Ketika saya tahu itu saya sedang mempertahankan sati saya. Tapi ketika saya lost, saya larut dalam perasaan tidak suka itu, saya larut dalam kebencian itu, saya larut dalam kenangan itu, saya lost. Sati saya hilang di situ. Jadi vipassana seperti itu, yang dengan bahasa yang mudah dimengerti tapi tidak mudah dimengerti. Jadi sebenarnya kalau saya ambil sasetnya sederhana seperti itu. Jadi kita mempertahankan sati adalah pondasi kita untuk mencapai kesucian. Bagaimana melatih? Nah, kalau kita untuk latihan sati, mempertahankan kesadaran, awal susah. Saya di center meditasi awal-awal saya bingung. Bangun jam 2 atau jam 3 pagi. Sepanjang hari kita meditasi ya. Di meditasi sampai balik lagi ke kuti untuk tidur itu
jam 9 malam. Jadi kita latihan itu, saya tidak mengerti awalnya. Dan penderitaan, sakit, capek. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama untuk tujuan kita seperti itu, untuk apa? Untuk mengetahui sati, melatih waspada. Kalau kita sudah terlatih, itu sangat mudah bagi kita untuk mempertahankan sati. Kayak saya bilang, dengan begini merasa hangat, saya sudah mempertahankan sati saya. Dengan pegang ini elemen padat, saya merasakan saya sudah mempertahankan sati saya di situ. Jadi jadi meditasi tidak hanya dalam posisi sitting, duduk meditasi, tapi moving, kita bergerak pun kita bisa tetap sati gitu. Jadi yaitu sasetnya, tapi gampang diucapkan, tapi tidak mudah untuk yang pertama mungkin latihan dulu lah sampai kita bisa sampai pada mengetahui sati ini. Oke. Ya. Sati bukan orang Jawa ya. Nah, nanti bilang sati apanya tukiem misalnya. Enggak. Ya. Sati itu awareness, mawas diri. Ya. Jadi pada dasarnya berarti kan sati itu kita menjadi pengamat gitu ya, betul ya, Romo ya. Dan tidak terjebak ya pada apa yang terjadi. Seperti itu bukan? Bukan. Kalau kita sudah berdiam di dalam sati, itu tidak ada dualisme. Oke. Kalau kita lagi menjadi pengamat itu proses ya. Iya, tapi kalau kita udah berdiam di sati itu tidak ada dualisme, tidak ada yang mengamati dan yang diamati. Itu mungkin jadinya ke ini ya, sutra intan jadinya. Tidak ada dualisme di situ. Masuk nih jadinya ke Mahayana Sutra Intan, masuk di situ. Sati, Brahma Wihara, mawas diri, masuk semua. Tapi ya berarti pengertian bahwa orang tersebut tidak terjebak dalam berbagai kejadian kehidupan itu benar ya? Atau gimana? Ya, sati kira awareness lah. Sadar gitu. Sadar ya. Dan itu fondasi. Kalau Anda sudah bisa berlatih mempertahankan sati, Anda sudah mendekati, bahkan mungkin sudah sampai pada di jalan kesucian. Anda sudah masuk ke tingkat kesucian pertama tadi. Iya. Oh iya, nggak susah. Luar biasa ya. Oh iya, karena misi kita seharusnya ketika kita mungkin menjadi pandita Buddha ya, kita itu kalau bahasa sebelah menggembalakan agar lebih banyak orang yang bisa masuk ke jalan kesucian ya. Iya. Arya Pugala. Minimal tingkat kesucian tingkat pertama. Iya, itu tugas kita. Walaupun kita nggak tahu kita udah masuk belum. Ya, tapi ini sangat memotivasi ya, karena kan banyak orang mungkin berpikir bahwa kesucian itu jalan yang tidak mungkin bisa dicapai ya. Iya, benar. Tapi menurut Romo kan ini sangat mungkin ya. Mungkin dan nggak susah. Nggak susah ya. Kita ini berjuang itu kan ada grade-nya. Tingkat kesucian pertama Sotapana udah lenyapnya pemahaman yang salah tentang atta ya. Nah, ini nggak gampang nih atta ini ya. Ada yang berpikiran bahkan menurut Biku Buddha Dasa ada kesalahan pengajaran tentang atta ini, bahwa ada, dan kembali itu dimulai dari kalau menurut Biku Buddha Dasa ya, buku Wisuddhimagga. Dan Wisuddhimagga penulisnya menulis itu karena pemahaman saat itu sudah seperti itu. Lalu Biku Buddha Dasa melacak lagi, dia menemukan bahwa kesalahan ini sudah dimulai di konsili kedua kalau nggak salah, kedua atau ketiga, menurut Biku Buddha Dasa ya, pengajaran bahwa ada roh yang bergentayangan katanya, dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain.
itu berarti kan atta. Padahal Buddha mengajarkan anatta. Betul. Nah, ada kesalahan. Nah, tingkat kesucian pertama ini sudah menghancurkan ini pemahaman yang salah tentang adanya atta, diri yang kekal. Itu. Jadi terus sudah terbebas dari kemelekatan pada upacara. Upacara, ya. Lalu satu lagi apa itu? Ya ada 3 ya. Udah berhasil dihancurkan. Lalu misi kedua lagi, dia harus berusaha mencapai kesucian tingkat kedua, Sakadagami ya. Betul. Sekali. Kalau tingkat pertama kan harusnya bisa dicapai oleh umat berumah tangga, karena tingkat kesucian tingkat pertama dia masih memiliki nafsu seks. Oke. Nah, jadi masih bisa hubungan suami istri, tapi dia udah orang suci tingkat pertama. Oke. Kalau tingkat kedua, kamaraga, Nafsu ya. Nafsunya itu sudah ada tapi sudah melemah. Kebencian, itu kebencian Sotapana ya. Iya. Oke. Yang kebencian dia masih ada tapi juga sudah melemah. Itu, dan hanya kembali satu kali lagi, terlahir lagi. Jadi kita sebenarnya kalau kita sudah beragama Buddha, kita berjuang mencapai kesucian ini, dan itu tidak langsung instan, mungkin langsung arahata, enggak. Tapi proses. Kalau kita masih berumah tangga itu minimal kita berusaha di kehidupan ini mencapai tingkat kesucian tingkat pertama. Nah, lalu ketika kita sudah mencapai tingkat pertama, kita masih berjuang lagi nih, grade berikutnya. Bagaimana bisa mencapai Sakadagami ini, tingkat kedua. Nanti bagaimana berjuang mencapai tingkat ketiga lagi. Nah, kalau yang untuk rumah tangga, yang punya istri masih bisa kok. Yang punya suami masih bisa kok. Marilah kita berjuang. Karena kita sudah beragama Buddha, marilah kita berjuang untuk menjadi mencapai tingkat kesucian minimal tingkat pertama. Betul. Itu. Betul, biar ini ya tidak sia-sia ya. Oh iya dong. Kalau enggak kita nanti bisa terlahir di alam rendah lagi. Dikatakan samsara ini kan mengarungi kehidupan yang tanpa akhir. Betul. Nah, tujuan kita nibbana. Tujuan Buddha itu nibbana. Betul. Bukan sorga. Sorga Anda nggak harus beragama Buddha. Betul. Ya. Bahkan tidak harus beragama. Jadi orang baik aja. Sorga kok. Saya masuk sorga. Jadi kalau ada yang menjanjikan, ikut saya, kamu masuk sorga. Bagi pemahaman Buddha, nggak kok. Sorga itu milik orang baik. Bukan milik sebuah agama. Jadi misi kita adalah mencapai kesucian dalam kehidupan ini. Jadi jangan sia-sia, terus berjuang untuk mencapai kesucian, dan tidak terlalu susah untuk sesuatu kelihatan susah karena kita tidak mencoba dan kita tidak berlatih. Akan menjadi mudah kalau kita berlatih. Yang kembali tadi itu kita mulai berlatih berdana. Nah, ini yang punya yayasan, yang punya wihara pasti senang kalau dengar saya bilang kita harus melatih kesempurnaan dalam berdana, melepas. Itu membantu kita, membebaskan kita. Lalu melatih memiliki moralitas yang baik dengan menjalankan Pancasila Buddhis itu. Lalu memiliki keyakinan yang kuat pada ajaran Buddha. Senang mendengarkan Dharma. Di mana ada Dharma, ada buku Dharma, pelajari, dengarkan. Lalu meditasi. Ya, brandingnya agama Buddha itu Buddha duduk bersila, itu brandingnya artinya meditasi. Ya, latihlah meditasi untuk supaya kita bisa melatih memiliki kewaspadaan sati. Nah, dengan pondasi sati inilah kita bisa mencapai kesucian minimal tingkat pertama dalam kehidupan ini juga. In this very moment, mungkin semoga saat ini juga mendengarkan ini lalu mencapai kesucian. Wah, itu keren. Kalau zaman Buddha kan hebat. Buddha, semoga ada yang mendengar ini lalu mencapai tingkat kesucian, ya minimal tingkat pertama. Terima kasih. Oke, ya luar biasa Romo Harpin ya.
Ya, kita harus mengakhiri acara kita. Mohon like dan subscribe ya untuk channel Budayana TV. Terima kasih untuk atensi Anda. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya.